Halo Manden, kembali lagi di Dioba Channel bersama saya Marta Alatas. Kali ini kita tidak mengeksplor tempat terbengkalai maupun tempat angker. Kali ini kembali lagi di Dioba Podcast. Untuk podcast kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa. Mungkin kalian penasaran? Tentu, saya juga penasaran. Tapi tunggu dulu, santai cuy. Kita akan membahas tentang keselamatan dulu. Jadi sebelum kita mengundang bintang tamu kita, saya tak lupa mengingatkan kepada Anda semuanya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan 3M ya. Melakukan 3M maksudnya. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke, Manden, tak perlu berlama-lama lagi kita berbincang. Nah, berbincang sendiri maksudnya. Langsung saja kita undang bintang tamu kita berikut ini. Orang yang saya sudah tidak sabar lagi ya untuk berbincang dengan beliau. Abang Al, silakan masuk. Oh, aduh. Oke. Apa kabar Bang Al? Alhamdulillah. Luar biasa. Bisa dicopot ya? Oh, boleh. Silakan. Di sini bebas kok. Kita sebelum syuting kan kita sudah dites Vaksin. semuanya. Dan kita juga udah divaksin ya. Sudah dipastikan bahwa kita itu positif hamil. Kenapa gue jadi bego iya aja? Oke, saya sangat tertarik sekali mengundang beliau ke sini. Kenapa? Ya, karena beliau ini selain dia seorang pengusaha kafe, dia juga tim dari salah satu channel YouTube juga. Sisi lain, jangan lupa juga subscribe yang sudah tertera di bawah ini. Oke. Saya ingin bertanya-tanya sedikit, boleh Bang? Boleh bang. Tentunya belum pernah saya tanyakan sebelumnya kepada bintang tamu saya. Bagaimana? Anda siap untuk menjawab pertanyaan saya? Sangat siap sekali. Ini sulit. Tidak ada hal yang sulit di dunia ini. Luar biasa. Jadi pertanyaan saya ini tentang misteri yang masih jadi misteri maksud saya. Dari dulu zaman baheula sampai sekarang. Apa itu? Mungkin Anda penasaran? Tentang apa ya? Kalau boleh tahu. Tunggu dulu, saya ngopi dulu. Oh, saya nggak ditawarin. Boleh silakan. Seharusnya Anda karena kita ini di kafe Anda. Oh, Gitu. iya benar. Pojok santai. Jika kalian ke Depok jangan lupa mampir Enak loh, di gila. kafe Pojok Santai namanya ya. Di jalan mana ini? Jalan Raya Gasalam. Jalan Raya Gas Salam. Yes. Luar biasa. Luar biasa. Gimana Rasa sih, selingkuh. Oke. Langsung saja mungkin ya. Tak perlu lama-lama karena durasi kita mepet banget. Untuk pertanyaan pertama. Sudah siap? Maaf ada Oh, iya, deg-degan. siap. Ini pertanyaan pertama, apabila kita berhasil mendapatkan uang berapa? Mungkin ini 10 juta lah 10 juta. jika Anda beruntung. Ya, siap. Pertanyaan pertama. Ini tentang babi ngepet, nggak apa-apa ini kan, nggak ada babi di sini. Aman. Aman ya? Oke, diam-diam aja, nggak usah keras-keras. Dengar tetangga. Kenapa sih babi ngepet itu harus ditangkap sama orang yang bugil? Atau tanpa busana lah. Oke, sekarang berarti saya akan menjelaskan tentang pesugihan. Silakan. Karena kategori babi ngepet itu terdapat pada pesugihan. Pesugihan itu banyak macamnya dan banyak rupanya yang ada di Indonesia ini. Apalagi kita Betul. dengan berbeda suku yang sangat luar biasa. Indonesia ini bermacam-macam suku, etnik, dan itu sangat luas untuk pesugihan yang ada di Indonesia. Mungkin kita akan membahas singkat dari babi ngepet. Betul. Jadi sebenarnya gini, babi ngepet itu ada di awal itu sejak zaman VOC masuk ke Indonesia di tahun 1800.
itu terciptanya Hmm. orang mulai melakukan pesugihan itu adanya di zaman VOC. Kenapa? Pada zaman VOC tersebut kita sebagai rakyat Indonesia itu mungkin dulu belum merdeka. Betul. Dan itu kita sangat kesulitan, kesusahan untuk makan, untuk apapun. Akhirnya mungkin sejarah mengatakan bahwasanya Indonesia ini mempunyai budaya yang sangat luas, dan akhirnya salah satu dari orang yang hebat pada zaman itu menciptakan suatu pesugihan ini namanya babi ngepet. Untuk apa? Merampok secara halus. Jadi yang dirampok itu bukan kaum-kaum kita, tapi kaum-kaum penjajah kita, yang dimana uang itu uang aslinya uang Indonesia tapi dikuasai oleh mereka. Betul. Jadi maka dari itu diciptakanlah pesugihan babi ngepet itu. Seperti itu, brother. Luar biasa. Jadi kalau untuk pertanyaan yang pertama, itu adalah kenapa babi ngepet itu ditangkap harus tanpa busana? Betul sekali. Mungkin sebelumnya sedang viral ya tentang babi ngepet seperti Betul, itu. lagi viral banget. Ya. Sekarang gini, brother. Sekarang kalau misalkan menangkap babi ngepet tersebut tanpa busana, apakah kita tahu babi ngepet itu akan lewat di jam yang tepat di depan rumah kita? Apakah kita mengetahui babi ngepet itu akan lewat? Betul. Sedangkan kita harus bugil. Betul. Sekarang kalau misalnya berapa banyak warga di Indonesia ini yang gencar akan babi ngepet tersebut dan dia ingin menangkap babi ngepet tersebut. Berapa banyak orang yang bahkan bugil di malam-malam di depan rumahnya. Betul sekali. Sekarang gitu, brother. Yang logis aja gitu loh. Betul. Sekarang orang tuh gampang banget gitu loh untuk mendongkrak viral, dia melakukan hal-hal bodoh. Buat Anda yang bodoh, jangan ajak orang-orang kita, orang-orang yang sehat, akal sehat, untuk melakukan hal bodoh seperti Anda. Betul. Jadi gitu, brother. Jadi kalau misalkan untuk menangkap babi ngepet tanpa busana itu mitos. Itu tidak benar. Dan itu bukan fakta, dan itu hanya opini. Berarti selama ini saya sudah ditipu banyak orang. Jadi kita sebagai netizen atau sebagai penikmat YouTube, kalian bisa memilih mana yang patut kalian lihat dan kalian tonton. Jangan hanya pembodohan yang kalian tonton. Itu adalah salah satu pembodohan publik yang sangat meresahkan dan sangat membodohkan kalian semua. Hati-hati. Betul. Jadi begitu, Manden ya. Jangan gampang tertipu oleh kata-katanya orang ya. Itu hanya mitos doang, mitos ya. Sangat mitos sekali. Mitos. Padahal tidak ada sama sekali ya. Logis saja ya. Logisnya aja itu nggak akan ada. Betul juga. Masuk akal sekali. Oke. Itu untuk pertanyaan pertama. Ini kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Tapi sebelumnya minum dulu. Enak banget ini. Pojok apa nama Kapten tadi? Pojok santai. Jadi kita di sini juga bisa menyediakan ada karaoke juga, jadi kita bisa karaoke. Boleh karaoke juga. Iya, luar biasa. Pokoknya suggest terbaik untuk customer. Luar biasa. Jangan lupa mampir kalau ke Depok. Di jalan apa tadi? Jalan Gasalam. Jalan Gasalam. Samping tol Cijago. Oke. Jangan alamannya sudah tertera di bawah ini. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan berikutnya adalah kenapa babi ngepet nggak pernah babinya jangan nunjuk ke saya. Oh betul. Tolong jari Anda harus diiramakan. Kenapa babi ngepet nggak pernah ngambil uang di bank maksudnya? Selama ini babi ngepet itu hanya bisa ngambil uang istilahnya itu masyarakat biasa gitu ya, orang-orang kaya lah contohnya kan. Ini dia tidak pernah mengambil uang di bank, itu kenapa? Nah jadi gini, brother. Jadi sekarang gini, target dari pesugihan babi ngepet itu itu sebenarnya bukan untuk kalangan kita semua nih. Misalkan
satu komplek ada 20 rumah. 20 rumah itu orang kaya semua. Itu nggak semuanya orang rumah itu diambil uang. Jadi begitupun dengan bank. Bank itu siapa pemiliknya? Pemiliknya bersalah gak sama mendapatkan uangnya gitu. Betul. Kalau orang seperti koruptor, nah itu targetnya adalah koruptor. Jadi para babi ngepet itu pesugihan. Jadi orang yang sering korupsi, nah itu targetnya, brother. Berarti bukan kita nih orang yang awam tapi kita kaya. Oh, ini target kita nih karena dia kaya. Enggak. Jadi dari amanat dari siluman babinya itu, kalau bisa orang apalagi Islam ya, itu sangat tidak disarankan untuk diambil uangnya atau dilakukan pengambilan uang dari melalui babi ngepet tersebut. Betul. Jadi targetnya adalah orang yang mungkin dibilang kafir, karena di luar non Islam pun bukan termasuk kafir gitu, brother ya. Betul. Jadi kafir itu terkategori ya, mungkin para netizen lah yang bisa merumuskan kafir itu seperti apa gitu. Betul sekali. Seperti orang koruptor itu paling itu. Sekarang kita nggak usah ngungkit masalah koruptor ya, karena itu urusan negara. Betul. Jadi biarkan itu jalan aja. Jadi intinya pesugihan babi ngepet itu tercipta untuk ya seperti itu. VOC itu adalah penjajah kita yang jajah Indonesia, dan dia merampas uang negara kita, uang kita, makanya diciptakanlah pesugihan babi ngepet itu. Jadi untuk ngambil uang tersebut atau harta mereka, karena itu aslinya uang kita, ya udah. Oke, luar biasa. Pertanyaan 1 dan 2 sudah dijawab oleh beliau. Kita ngopi lagi. Oh, siap. Pojok santai. Alamat sudah tertera di bawah ini. Mampir kalau ke Depok. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang ketiga ya. Agak lega saya. Hampir selesai pertanyaannya. Oke. Ini sebenarnya nggak terlalu penting sih. Tapi menurut saya penting. Nih. Makanya saya tanya. Boleh. Apa bedanya babi ngepet dengan babi asli umumnya? Nah, itu. Babi ngepet dengan babi asli. Nah, maksudnya yang dipertanyakan ini adalah bentuk wujudnya. Oh, pokoknya dari mau bentuk wujud atau seperti yang lain lah istilahnya, kan pasti ada perbedaan dong. Pasti ada berbeda. Pasti ada berbeda. Apa ini? Jadi perbedaannya gini. Mungkin kalau babi ngepet itu identik dengan mistis ya. Dan mungkin dibilang sama, itu percis sama. Menyerupai. Sama percis. Wow. Yang membedakan itu apa? Itu adalah energi. Karena pada dasarnya itu adalah siluman. Yang bisa mengetahui energi itu babi ngepet siapa? Ya orang-orang yang mempunyai ilmu. Bukan berarti Anda telanjang Anda bisa melihat, enggak. Itu mitos ya. Itu mitos. Sekarang kalau misalnya Anda telanjang, ada ngelihat babi lewat, sedangkan Anda hidup di hutan, yang udah mayoritas itu adalah tempatnya para babi hutan. Betul. Nah, terus berarti Anda menganggap babi di depan Anda itu adalah babi ngepet. Padahal itu babi hutannya. Bagi orang yang tidak tahu ya. Nggak tahu. Dia udah telanjang aja pengen nangkap itu babi ya. Iya. Nah, sekarang zaman era digital. Kalau Betul. misalkan banyak orang yang telanjang di depan rumah ingin nunggu babi ngepet, berapa banyak yang viral akan video telanjang mugil di depan. Betul sekali. Gitu. Luar biasa, Anda sangat bijak sekali. Kita kan sekarang Indonesia kaya akan agamanya. Kita berapa banyak agama di dalam Indonesia ini, suku kita banyak. Kita harus menghargai masing-masing agama. Betul. Kalau misalnya telanjang, apa etis di dalam agama kita untuk telanjang gitu kan? Oke. Itu sangat tidak disarankan. Kecuali kalau di luar negeri ada yang lepas beradai gitu kan,
Ya semacam itulah. Ya itu itunya dia gitu kan. Nggak harus dibawa juga ke dalam Indonesia. Betul tuh. Kalau Indonesia kan udah kita nari-nari gitu kan. Karena kan kita banyak tarian juga. Betul sekali. Lalu gimana sih cara kerjanya babi ngepet itu? Apakah orang yang pesugihan babi itu berubah menjadi babi? Kalau dibilang cara kerja ini banyak versi beragam. Jadi masing-masing daerah itu memiliki caranya tersendiri. Yang udah pasti babi ngepet itu kalau kita lihat dari sejarah awalnya itu dia bekerja harus berdua, nggak bisa sendiri. Karena apa? Yang satu jaga lilin, yang satu melakukan eksekusi. Caranya gimana ya? Gesek-gesek pantatnya ke rumah itu. Luar biasa Luar gesek-gesek biasa, ya. digesek-gesek. Aku hobi. Itu yang beredar. Saya hobi itu gesek-gesek. Ada juga yang ngendus-ngendus doang, banyak. Ada juga yang guling-guling di depan rumahnya, banyak. Pokoknya banyak versi. Karena ya itulah, di dalam dunia mistis itu tidak ada yang bisa dibilang cuman cukup ini satu atau dua, tapi dia banyak. Penjabarannya, penafsirannya itu luas. Nggak bisa dikategorikan hanya satu saja atau dua, bahkan tiga. Jadi memang benar ya, orang yang pesugihan babi itu dia yang berubah jadi babi. Dia berubah menjadi babi. Pakai lilin. Menggunakan medianya lilin. Nah, jadi ini pertanyaan mungkin kalau bisa jawab sih alhamdulillah, kalau tidak bisa jawab ya nggak apa-apa. Ya kan, ini pertanyaan sebenarnya ini saya buat-buat. Tapi ini penting bagi saya. Saya ingin mengetahui itu. Apakah lilin itu bisa diganti dengan virtual? Virtual dalam artian Video call lilinnya. Jadi yang jaga lilin itu misalkan di Bali, babi ngepetnya di sini itu beraksi, bisa nggak? Oh itu baru dengar kita. Baru dengar ya? Baru ada ya? Itu sangat tidak mungkin sekali sepertinya berada. Karena di dalam dunia mistis itu tidak bisa disatu padukan dalam dunia teknologi. Ini luar biasa, bintang tamu kali ini sangat bijak sekali dan berpengalaman. Jam terbangnya sudah tinggi Karena sekali. kita logika aja gitu kan. Misalkan yang jagain lilin ada di Bali, sedangkan yang mau ngepet ada di Jakarta. Dia video call dulu siap-siap begitu. Siap-siap, coba mana pasang jubahnya. Nah, udah, terus baru jalan terus jagain lilin. Enggak, di situ. Tapi ini penting bagi saya. Saya ingin mengetahui itu. Apakah lilin itu bisa diganti dengan virtual? Virtual dalam artian Video call lilinnya. Jadi yang jaga lilin itu misalkan di Bali, babi ngepetnya di sini itu beraksi, bisa nggak? Oh itu baru dengar kita. Baru dengar gitu. ya, baru ada ya. Itu sangat tidak mungkin sekali sepertinya berada. Karena di dalam dunia mistis itu tidak bisa disatu padukan dalam dunia teknologi. Ini luar biasa, bintang tamu kali ini sangat bijak sekali dan berpengalaman. Jam terbangnya sudah tinggi Karena sekali. kita logika aja gitu kan. Misalkan yang jagain lilin ada di Bali, sedangkan yang mau ngepet ada di Jakarta. Dia video call dulu siap-siap gitu. Siap-siap, coba mana pasang jubahnya. Nah, udah, terus baru jalan terus jagain lilin. Enggak, di situ. Menurut dari yang saya pelajari itu adalah tentang pesugihan babi ngepet itu adalah dia menggunakan jarak. Jadi ada jarak-jarak tertentu yang dia tidak bisa lewati. Jadi sebenarnya babi ngepet itu gimana cara sih mendapatkan, tadi ada banyak pertanyaan yang sebenarnya kurang lengkap ditanya. Iya betul. Saya. Coba jelaskan. Jadi masih ada durasi. Unsur yang tepat untuk melakukan pesugihan itu adalah pertama goa, sawah, hutan, dan di laut. Jadi unsur itu yang sangat cocok untuk melakukan pesugihan. Jadi tiga tempat. Goa, tiga unsur. Tiga unsur. Ya. Goa, hutan, sawah, dan laut. Berarti empat unsur. Ya.
tempat pesugihan babi Ya. ngepet. Biasanya Babinya agak keras saya ngadap ke Anda ya. Mohon maaf, jadi babi ngepet. Oke. Ini pertanyaan saya sebenarnya udah selesai, tapi ada satu lagi saya ingin bonus ini. bonus. Bonus. Jadi di sini segelas kopi seperti ini harganya berapa sih? Sangat murah sekali, terjangkau, brother. Untuk kopi yang sangat nikmat itu adalah harga 15.000. 15.000. Itu Anda sudah bisa menikmati kopi berbagai macam daerah. Contohnya yang pertama adalah Toraja, kedua adalah Gayo, ketiga adalah Bali, Kintamani. Jadi saya ingin tahu satu persatu. Kopi Toraja saya udah tahu. Jadi kopi Gayo itu dari mana asalnya? Gayo itu adalah dari Aceh, bro. Dari Aceh. Ternyata di sini ada kopi Aceh juga. Ada kopi Aceh. Jadi nggak perlu kemana-mana Nggak perlu lagi. ke Aceh juga. Ke pojok santai Ke aja pojok ya. santai yang ada di Depok itu udah bisa menikmati kopi Aceh yang sangat nikmat. Lalu kopi dari mana lagi tadi? Bali. Dari Bali. Oh, Anda tidak perlu jauh-jauh ke Bali, ngapain? Habisin ongkos aja, datang aja ke Depok. Datang ke Depok, kalian nikmatilah di pojok santai. Dan menu yang sangat spesial di sini adalah ayam geprek, bro. Menu spesial, harganya berapa itu? Sangat terjangkau di kantong kita. 15.000 sudah kenyang. Tidak akan malu-maluin kalau nggak ada cewek ya. Dan Anda bisa menikmati fasilitas di sini seperti karaokean, free wifi. Kalau gitu saya mau ngajak cewek saya ke sini nanti. Monggo silakan. Tapi saya mau cari ceweknya dulu. Kalau saat ini saya jomblo. Jadi follow Instagram saya jomblo ini. Oke. Jadi pertanyaan saya yang terakhir ini sebenarnya itu mempromokan usaha Anda. Ini adalah pengusaha kafe. Wih, pengusaha udah YouTuber, pengusaha kafe gitu ya kan, sering masuk TV juga ya, sering diundang-undang ya. Luar biasa. Dulu ya, zaman Zaman bahla. Oke. Jadi terima kasih banyak atas pengalamannya sudah dibagikan kepada saya dan kepada Manden di mana saja berada, juga pada kru yang bertugas di sini juga ya kan. Pertanyaan saya yang terakhir ini sebenarnya itu mempromokan usaha Anda. Ini adalah pengusaha kafe. Wih, pengusaha udah YouTuber, pengusaha kafe gitu ya kan, sering masuk TV juga ya, sering diundang-undang ya. Luar biasa. Dulu ya, zaman Zaman bahla. Oke. Jadi terima kasih banyak atas pengalamannya sudah dibagikan kepada saya dan kepada Manden di mana saja berada, juga pada kru yang bertugas di sini juga ya kan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Obrolan kita pada kesempatan kali ini. Apa ya? Pesan tentang babi ngepet. Pesan aja, coba silakan. Jadi pesannya saya, jangan mudah terprovokasi oleh media-media di Betul. luar sana. Ibarat kata fokus aja kepada diri Anda, keluarga Anda. Yang namanya rezeki itu tidak akan kemana. Kalau itu misalkan bukan rezeki Anda, uang Anda akan hilang. Tapi kalau itu masih rezeki Anda, uang itu tidak akan kemana. Tapi ingat, jangan pernah dibelanjain kalau mau awet. Luar biasa, itu motivasi buat Anda dari seorang yang sangat luar biasa pada malam hari ini, bintang tamu ya. Dari sisi lain seorang YouTuber ya. Oke. Dan jangan pernah melakukan bugil di depan rumah Anda. Betul sekali. Itu sangat tidak disarankan oleh kita. Oke, Pak Manden. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Salam Manden. Belum ya. Oke. Manden, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Ambil apa namanya itu? Yang dulu, brother. Apa namanya? Gua mungkin ini podcast pertama kali. Betul. Yang gue pengen pertanyakan satu kepada Dioba channel. Iya, betul. Boleh, silakan. Manden itu artinya apa? Manden itu artinya adalah sahabat. Itu saya ambil dari bahasa daerah saya sendiri, dari bahasa Bengkulu. Dan Dioba juga itu sebenarnya dari bahasa daerah saya. Dioba itu artinya inilah channel. Jadi Manden itu panggil seperti guys gitu, guys.
Jadi Atta Halilintar sudah menggunakan sebutan itu. Jadi saya nggak mungkin dong ikut-ikutan Atta Siapa? Halilintar gitu Itu ya. Atta Halilintar siapa? Atta Halilintar nggak tahu dah. Nah. Senior lah pokoknya. Oke, kita tutup aja kali ya. Tutup. Udah pegel Maksudnya pantatnya. ininya ya, podcastnya bukan warungnya. Ya. Warungnya kita buka sampai jam 3 ya. Betul sekali. Podcastnya kita tutup. Oke, terima kasih Manden buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Ini bermanfaat banget. Semoga bermanfaat buat kalian di mana saja berada. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like video-video kami, share ke teman-teman kalian. Saya Marta Alatas bersama tim yang bertugas juga Bang Al pamit ya. Tutup silakan. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Dioba Channel.